Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Lestari. Saya guru di TK Abbas 1 Salawati. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik saya dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan judul Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui metode TPPT untuk Indonesia Emas 2045. Pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang akademik, namun juga menekankan pada pembentukan karakter anak. Pada masa ini, nilai-nilai moral, sosial, serta spiritual mulai tertanam dan berkembang melalui pengalaman belajar yang asik dan bermakna. Di era modern ini, anak-anak dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu diantaranya menurunnya kedisiplinan, rendahnya tanggung jawab, kurangnya empati sosial, serta pengaruh media sosial. Hal ini menuntut pendidikan anak usia dini, khususnya TK Abbas 1 Salawati, untuk berperan aktif dalam membentuk karakter positif anak sejak dini. Melalui metode TPPT, Tanam Pikiran, Petik Tindakan, TK Abbas 1 Salawati melakukan transformasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Metode ini menanamkan nilai-nilai kebiasaan positif kepada anak yang dilakukan secara berulang dan menjadi sebuah tindakan nyata dalam keseharian yang diharapkan dapat membentuk karakter positif pada anak. Metode ini juga berorientasi pada pembentukan karakter unggul, mandiri, dan berakhlak mulia menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini jumlah peserta didik di TK Abbas 1 Salawati sebanyak 39 peserta didik yang terbagi menjadi 3 rombel, yaitu kelompok A sebanyak 8 anak, kelompok B1 sebanyak 15 anak, dan kelompok B2 sebanyak 16 anak. Dari jumlah peserta didik masih terdapat beberapa anak yang belum bisa ditinggal orang tuanya, belum bisa memakai sepatu sendiri, belum bisa menyimpan bekalnya sendiri, serta masih adanya anak yang tertidur di kelas saat proses belajar. Hal ini menjadi alasan pentingnya penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Abbas 1 Salawati. Tantangan atau hambatan yang saya hadapi dalam melaksanakan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Abbas 1 Salawati yaitu konsistensi pembiasaan, perbedaan pola asuh, pengaruh lingkungan, dan perbedaan karakter pada anak. Aksi nyata yang saya lakukan dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui metode TPPT yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru membahas terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian melakukan sosialisasi parenting class kepada orang tua wali murid. Untuk menanamkan pemahaman kepada siswa, saya membuat APE dari karton bekas kemudian ditempel dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tujuannya untuk memperkuat pemahaman siswa. Selain itu juga melalui dongeng, cerita dengan boneka, atau yang melalui media elektronik, audio, visual. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar akan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Langkah selanjutnya yaitu petik tindakan. Pada proses ini, guru melakukan kebijakan nyata yang diambil dalam proses penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu dengan mengintegrasikan nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam seluruh kegiatan harian, melalui kegiatan pembiasaan, masuk kelas tepat waktu, upacara bendera, baris di depan kelas, dan menghafal Pancasila. Kegiatan beribadah dilakukan dengan pembiasaan melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pengenalan beribadah melalui sholat duha, mengaji Iqra, dan sedekah Jumat juga merupakan bagian dari pengenalan nilai-nilai keagamaan atau spiritual kepada anak. Kegiatan senam bersama dan bermain di halaman serta mengenalkan permainan tradisional merupakan bagian dari pembiasaan hidup sehat dan olahraga. Untuk menumbuhkan sikap gemar belajar kepada anak, kami menciptakan suasana pembelajaran yang asik dan menyenangkan melalui pembelajaran di dalam ruangan dan pembelajaran di luar ruangan. Cooking for Learning menjadi bagian dari kegiatan pengenalan makanan sehat dan bergizi kepada anak.
Dalam kegiatan ini, anak bukan hanya belajar tentang makanan, tapi juga tentang berbagai aspek perkembangan. Di antaranya, anak belajar tentang warna, bentuk, dan ukuran. Anak terlibat langsung dalam proses kegiatan memasak. Hal ini juga bertujuan untuk perkembangan fisik motorik anak. Dalam kegiatan mencuci sayur, anak belajar tentang kebersihan. Anak juga belajar tentang sains dan belajar tentang tanggung jawab. Sebelum makan, anak mencuci tangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan diri. Setelah mencuci tangan, anak makan bersama, bertujuan untuk mengenalan sosial. Anak juga belajar bertanggung jawab dengan mencuci alat makannya setelah selesai makan. Hal ini juga bertujuan untuk pengenalan life skill pada anak. Pada kegiatan merawat tanaman dan membersihkan halaman sekolah, anak belajar bergotong royong, bekerja sama, dan bermasyarakat. Pada kegiatan ini, anak bersama-sama melakukan kegiatan sosial dengan merawat tanaman, menyiram bunga, dan membersihkan halaman sekolah. Pada tahap evaluasi dan refleksi, guru beserta para orang tua atau wali murid mengadakan diskusi terkait perkembangan anak, baik perkembangan di rumah maupun perkembangan yang dialami di sekolah. Kemudian guru juga mengadakan evaluasi kecil bersama anak-anak dengan diskusi. Siapa yang tadi pagi bangun pagi? Bangunnya jam berapa paginya ya? Jam 6. Bapak bangun jam berapa? Jam 5, Masya Allah. Jam 5. Kenapa kita harus bangun pagi? Biar tidak telat, pintar. Terus Kebiasaan anak Indonesia hebat IPK Abah 1 Salawati. Beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, tidur cepat. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga membawa dampak bagi perkembangan karakter anak, antara lain meningkatnya kemandirian serta rasa tanggung jawab pada anak, sikap disiplin dengan datang tepat waktu, terbentuknya karakter spiritual pada anak melalui kebiasaan beribadah, anak tumbuh sehat, bugar, ceria, serta memiliki semangat kebersamaan dalam kegiatan bermain. Anak terbiasa memilih makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan memahami pentingnya pola makan sehat. Anak menjadi kreatif, mandiri, dan antusias belajar hal-hal baru. Sebagai orang tua, saya merasa bangga dan bersyukur atas penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan di TK Abah 1 Salawati. Program ini memberikan banyak dampak positif pada perkembangan karakter anak. Kami selaku orang tua melihat banyak perubahan nyata pada anak kami yang kini lebih disiplin, lebih tanggung jawab, mampu mengatur waktu dengan baik. Selain itu, anak kami lebih mandiri serta punya rasa kepedulian dan sosial serta empati yang baik. Saya Putiha SPD Kepala TK Abah 1 Salawati. Dampak setelah diterapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Abah 1 Salawati Kabupaten Sorong, yaitu untuk individu, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kreatif, empati, dan bekerja sama. Hai, nama aku Walida. Aku senang sekolah di TK Abah 1 Salawati. Setiap hari pagi aku bangun pagi. Terus habis bangun pagi aku sholat subuh sama mama. Habis sholat subuh bapakku mau pergi jemput tamu. Jadinya aku bantu cariin kunci mobilnya. Habis cariin kunci mobilnya bapakku, aku bantu mama di belakang. Aku mandi, makan. Habis mandi makan, aku pergi ke sekolah. Kolaborasi antara orang tua dan guru memiliki peranan yang saling melengkapi dalam proses penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Orang tua memiliki peranan sebagai penguat dan teladan di rumah, guru memiliki peran sebagai penanam nilai dan pembimbing di sekolah.
Penerapan 7 kebiasaan anak hebat melalui tanam pikiran, petik tindakan, bukan sekedar kegiatan, tapi proses pembentukan karakter anak bangsa. Dari pikiran yang baik, lahir tindakan yang hebat. Dari tindakan yang hebat, lahir generasi emas Indonesia.